Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ibu Indah Syawati. Selamat datang di masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat ya anak kalian telah diterima di SMP Negeri 1 Moga. Selamat bergabung. Semoga kalian lebih semangat untuk belajar. Nah, masa pandemi sekarang ini, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dilakukan secara daring. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama. Selamat mengikuti. Anak-anak, mari kita bahas materi tentang tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata. Tata berarti adat, aturan, norma. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, di dalam materi ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana bergaul, bagaimana berpenampilan, bagaimana belajar, dan bagaimana menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana berkomunikasi. Berkomunikasi itu ada yang pertama secara langsung atau tatap muka. Nah, itu tatap muka, ketemu langsung. Yang kedua yaitu komunikasi dengan cara daring, online, atau melalui HP, WA. Nah, ini contohnya. Kita bahas yang pertama yaitu bagaimana kita berkomunikasi secara langsung. Kita berkomunikasi secara langsung itu yang pertama fokus pada lawan bicara. Jadi menatap matanya, jangan sambil bermain HP. Nah, ini contoh yang tidak pas ya. Bicara disambi main HP. Yang kedua, jaga sikap tubuh tetap sopan, jangan melipat tangan di dada atau bertolak pinggang. Nah, ini contoh sikap yang kurang pas dalam berkomunikasi. Selanjutnya, masih berkomunikasi secara tatap muka. Yang ketiga, jangan mendominasi percakapan, jangan memotong percakapan. Nah, ini contohnya ya. Yang keempat, hindari kata-kata sulit. Jadi, biasakan berkomunikasi jangan menggunakan banyak bahasa asing sehingga lawan bicara mungkin tidak paham. Selanjutnya, berkomunikasi melalui daring, online, atau melalui WhatsApp. Bagaimana? Yang pertama, ucapkan salam. Kedua, perkenalkan diri. Tidak bertele-tele. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Berikutnya, lihat waktu pengiriman. Jadi jangan sampai mengirim pesan di malam hari saat beristirahat. Berikutnya, mematuhi peraturan yang berlaku. Biasanya peraturan itu tidak tertulis. Jangan menyela.
Salam penutup, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, ini contoh dari percakapan melalui daring antara siswa dengan guru, ya. Misalnya ucap salam, assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya. Terus mengenalkan diri, ya. Perkenalkan, nama saya, ini kelas. Saya ingin menanyakan tugas IPA yang Ibu berikan hari ini. Dalam tugas tersebut kami harus menggambar bagian sel saja atau dilengkapi dengan keterangannya Bu. Terus mengucap terima kasih. Nah, setelah kalian mendapat jawaban dari guru, jangan lupa kamu membalas dengan ucapan terima kasih sebagai penutup. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana kita bergaul, ya. Bergaul dengan guru atau karyawan. Terus yang kedua, bergaul dengan sesama teman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bagaimana kita bergaul dengan Bapak Ibu guru atau karyawan. Yang perlu kalian perhatikan, yang pertama yaitu mengucap salam jika bertemu, berbicara sopan dan ramah, tidak lewat sambil lari di depan guru, minta izin jika meninggalkan kelas, jika dipanggil segera menyaut, tidak membantah dengan cara emosional, serta minta maaf jika terlambat masuk kelas. Selanjutnya, bagaimana kita bergaul dengan sesama teman? Ya, ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Sesama teman, kalian harus saling menghormati, tidak berkata kasar dan mengejek, ya, meminta izin jika berterima kasih jika meminjam peralatan. Jadi kalau meminjam pulpen itu dikembalikan dengan baik, tidak boleh dilempar begitu saja. Saling menasehati dengan cara yang baik, tidak menyebarkan aib teman, saling menolong, tidak menyakiti dan mengganggu. Berikutnya kita bahas tentang bagaimana berpenampilan. Nah, di sini apabila kalian nanti bertatap muka, ya, ini sementara belum anak-anak. Cara berpenampilan yang pertama itu berpakaian seragam sekolah, itu sesuai aturan. Ya. Hari Senin sampai Selasa itu menggunakan seragam OSIS. Nah, ini dia untuk model seragam OSIS biru putih, dilengkapi dengan topi, terus dasi. Seragam OSIS lengkap, ya, itu dipakai saat upacara. Ya, selanjutnya masih adat berpakaian. Untuk hari Rabu sampai Kamis itu menggunakan seragam batik khas SMP. Nah, ini seragam khas batik SMP untuk putri, ya, hijab. Untuk putra, ya, batik biru dengan bawah biru juga. Selanjutnya untuk seragam hari Jumat dan Sabtu itu menggunakan seragam pramuka, ya, ini model seragam pramuka. Nah, untuk kalian itu kemarin sudah mendapatkan kain dan modelnya juga sudah ada di situ, tinggal menyesuaikan.
yang berikutnya yaitu masih berpenampilan tidak memakai perhiasan dan bersolek berlebihan. Nah, ini contoh dari yang sederhana tidak bersolek, ya, itu bibir asli tidak dimerahi, tidak dicat, ya. Terus yang kedua itu gambar dari temanmu yang bersolek, ya, itu bibir merah, ya. Pipi juga di warna merah, itu dilarang, ya, tidak diperbolehkan. Selanjutnya tidak boleh bertato. Nah, itu tidak boleh bertato. Berikutnya potongan rambut itu rapi dan tidak bersemir. Nah, itu potongan rambut yang rapi itu tidak menutupi telinga. Terus bagian belakang itu tidak menyentuh kerah baju. Itu model yang diperbolehkan. Terus gambar sebelahnya itu gambar model rambut yang tidak diperbolehkan, ya, itu disemir, ya. Terus tebal atas itu tidak diperbolehkan. Berikutnya bagaimana cara belajar, kita akan bahas, yaitu yang pertama, saat ini di masa pandemi itu kalian belajar itu tidak bertatap muka, tapi belajar melalui daring atau online, ya. Nah, di SMP itu nanti ada aplikasi e-learning, ya, menggunakan HP kalian. Yang harus kamu perhatikan yaitu gunakan waktu dan jadwal yang ditentukan dengan tertib, ya, jadi sesuai jamnya. Berikutnya, sebelum melaksanakan pembelajaran sebaiknya mandi dan berpakaian rapi terlebih dahulu. Jadi jangan bangun tidur langsung pegang HP, ya, itu tidak bagus. Yang ketiga itu cari area belajar yang tepat dan nyaman. Jadi di meja ada kursi, ya. Terus siapkan buku dan alat tulis, ya, jika diperlukan nanti untuk oret-oretan dan untuk mencatat bagian yang penting. Selanjutnya masih belajar daring, pastikan koneksi internet itu bagus. Jadi jangan sampai mengerjakan belum selesai internet putus. Selanjutnya mengisi daftar hadir, itu tanda kalian mengikuti pembelajaran online. Yang berikutnya mempelajari materi pembelajaran dan mengerjakan tugas sesuai jadwal dan tepat waktu. Jika mengalami kesulitan, silakan kalian bisa berkomunikasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, itu belajar secara daring. Terus yang terakhir yaitu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang ini kamu harus sangat ekstra berhati-hati untuk melindungi diri kamu sendiri, ya, terutama dengan menerapkan protokol kesehatan, antara lain mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, untuk mencuci tangan, selalu mencuci tangan itu lakukan dengan betul, ya, jadi kurang lebih 20 detik. Berikutnya, hindari menyentuh wajah. Nah, terutama menyentuh mata, hidung, dan mulut, itu segitiga wajah itu hal yang rawan karena virus bisa mudah masuk ke situ. Yang ketiga, menggunakan masker. Ya, jadi apabila kamu keluar rumah itu gunakan masker dengan benar. Ya, sekarang ini di
sarankan apabila keluar rumah itu gunakan masker double. Berikut, menutup mulut ketika bersin. Ya, jadi virus ini akan mudah berpindah atau tertular melalui cairan. Yang kelima, social distancing dan stay at home. Ya, jadi ini cara ampuh untuk menghadapi virus. Ya, jadi kalau tidak ada penting itu tidak keluar rumah. Ya, apabila terpaksa harus keluar rumah itu bisa menjaga jarak, hindari kerumunan. Yang berikutnya yaitu makan makanan bergizi. Nah, jadi perbanyak sayur, buah, minum air putih hangat, hindari minum minuman dingin, ya, es. Berikut, untuk menjaga ketahanan tubuh itu perlu olahraga teratur dan istirahat cukup, ya, jadi jogging atau senam, ya, berjemur, ya, terus jangan begadang, hindari begadang. Berikut pola pikir yang positif, ya, jadi positive thinking itu untuk hidup lebih bahagia, jadi disuruh bahagia, ya, senang. Yang terakhir, selalu berdoa, memohon kepada Allah untuk selalu diberi kesehatan. Nah, itu anak-anak materi yang Ibu sajikan untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.